Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi dan tema readingan kita hari ini, seseorang ini lagi kangen sama kamu. Oke, kita lihat ya bagaimana saat ini hubungan kamu dan dia. Bagaimana saat ini hubungan kamu dan dia. Wow, ini aku lihat ya, dalam waktu dekat ini teman-teman di sini ada yang keblokir ya. Ini akan dibuka blokirannya sama dia. Di sini dia juga masih memiliki perasaan besar kepada kamu ya. Dia masih sayang, dia masih punya perasaan cinta sama kamu. Dan aku lihat di sini memang dia sedang fokus ke dalam apa ya? Pekerjaan ya. Dia lagi fokus di pekerjaan, di finansial. Memang belakangan ini di 2 bulan terakhir ini dia lagi ada masalah finansial ya. Ada masalah pekerjaan atau keberuntungan hidupnya dia. Tapi tidak lama lagi mungkin kamu sudah mengganggu dia, selalu menchat dia, menelpon dia gitu ya. Saat ini dia akan membuka blokiran kamu dan kalian akan terhubung kembali ya. Kalian akan berkomunikasi lagi dan aku lihat kehidupan percintaan kalian akan kembali membaik, karena di sini aku melihat dia juga banyak berpikir ya, dan selama ini dia sudah mempertimbangkan tentang hubungan kalian. Dan oke. Kenapa dia blokir kamu dan masih belum bisa kebuka itu karena dia bingung ya. Dia bingung dengan cara berpikir kamu, bagaimana kamu menilai dia ya. Selama ini dia tidak pernah mengganggu atau mengusik kamu, tapi di sini kamu sering apa ya, kayak menekan dia untuk selalu ingat kamu, padahal dia juga punya kehidupan yang artinya bahwa dia pingin ada waktu untuk dirinya sendiri dan untuk menenangkan dirinya, karena aku melihat di sini teman-teman memang dia lagi kurang beruntung kehidupannya di dalam keuangan. Dan di sini bulan-bulan ini ya, atau minggu-minggu ini dia ada rasa rindu sama kamu ya. Cuman di sini dia masih kayak menepis perasaan itu untuk pingin ngehubungin kamu, tapi dia apa sih gitu ya. Tapi ini terdorong kuat tuh ya. Dia ngelamun terus, ada reaksi gelisah di dalam perasaan dia yang selalu mengingat kamu ya. Dan saat ini hubungan kalian tuh kayak jauh ya. Kalian masih statusan gitu ya, masih ada hubungan status gitu kayak pacaran atau kamu sudah menikah ya. Tetapi di sini hubungan jadi jauh karena komunikasi jarang dari dia, bahkan diblokir ya. Tapi sebetulnya dia melakukan pemblokiran itu karena menyetop kamu berpikir negatif, menuduh sesuatu hal yang tidak pernah dia lakukan ya. Di sini dia masih pingin ngejalin hubungan sama kamu ya. Meskipun saat ini kalian hubungannya jauh, tapi dia pingin banget ngejalin hubungan ini terus sama kamu. Dan di sini aku lihat teman-teman ya, dia juga karena tidak pernah berkabar ya, lama nggak kabar sama kamu, dia jadi gengsi, jadi malu buat ngeduluin. Sekarang itu yang masalah dia ya. Saat ini dia memiliki perasaan gengsi yang tinggi, jaga image gitu loh ya. Tiba-tiba dia memiliki karakter atau perilaku seperti ini karena kelamaan kalian tidak saling komunikasi. Dia punya perasaan malu banget gitu ya buat ngeduluin komunikasi ke kamu ya tuh. Ya, dia sebetulnya juga kayak apa ya, kayak menimang-nimang nih. Mau duluan tapi dia gengsi ya. Mau dicuekin tapi dia udah mulai kangen saat ini ya. Dan dia mulai mencoba untuk menghubungi kamu dalam waktu dekat ini, dan nanti ya kedepannya ini komunikasi kalian ini akan terus terjadi cekcok dan apa ya, kayak berselisih paham terus gitu. Kenapa? Karena di sini ada yang paling dominan cemburuannya besar, yaitu adalah di kamu. Ya, teman-teman semuanya.
Aku melihatnya di sini juga dia sedang, ada yang menggoda ya. Ada seseorang yang sedang menggoda dia, tetapi di sini dia menolak untuk dekat ya. Ada reaksi dari dianya, karena seorang baru ini sangat suka dan sayang banget sama dia. Sampai detik ini dibacakan masih punya perasaan yang dalam, tetapi dia sering didiemin, dicuekin, tidak diperhatikan oleh seseorang yang sedang, ya kamu pikirin ya, atau orang ini saat ini apa ya, kangen gitu sama kamu ya, dan di situ menjadikan, apa ya, jadi apa ya, kalau aku lihat gini, kan si orang baru ini ngejar ya, karena dia punya perasaan sayang dan cinta sama, orang yang sedang kamu pikirin ini. Tetapi dia sering nyuekin ya, sering banget nyuekin, dan orang ini tuh satu pekerjaan dengan, orang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Ya, nah tuh, udah ditegur tuh ya untuk tidak banyak berulah atau membuat reaksi apapun karena dia tidak mencintai atau tidak menyukai orang baru tersebut tuh, udah diskak ya. Udah di sini nggak ada hubungan mereka ya, karena sebenarnya seseorang ini masih mencintai kamu sampai hari ini, tetapi dia gengsi untuk berkomunikasi. Ya, kalau kamu saat ini sudah komunikasi sama dia tapi jarang-jarang, percayalah dia di sini perasaannya masih cinta dan sayang sama kamu. Dan kalau belum dibuka blokirannya, nanti dibuka nih dalam waktu dekat, terus nanti dia pasti komunikasi sama kamu. Nah, dan komunikasi ini nggak setiap hari, jarang-jarang, tapi meskipun begitu nih orang sayang sama kamu ya. Dia sampai ngekak orang yang baru itu buat ngedeketin dia, karena dia infil ya, dia nggak suka, makanya dia menjauh ya. Di sini dia kebingungan, jalannya banyak halangan, banyak ujian hidup yang saat ini sedang dia alami itu teman-teman ya. Kenapa orang lain bisa berubah perasaannya, kenapa hubungan asmara tuh jalannya lambat ya. Kadangkala apa yang manusia apa ya rencanakan itu memang nggak pernah sempurna ya, nggak pernah lancar, semua ya Tuhan yang menghendaki ya. Dan mungkin dia juga tidak pernah terpikir kalau dia akan kena masalah, akan ada ujian hidup gitu ya. Dia pikir juga mungkin dalam hubungan asmara baik-baik aja, tapi ternyata dia mengalami dampak yang besar dari pekerjaannya dia yang sudah mulai apa ya, kalau aku lihat di sini kayak sudah mulai nggak bagus ya, suasana di tempat kerjanya, dimana dia juga di sana banyak sekali sering dimarahin sama atasannya, dan dia juga sering banget kesiangan ya kerjanya, dan juga ini yang menyebabkan dia saat ini mulai banyak sekali berubah sikap kepada kamu, karena dia lagi konsentrasi kepada keuangannya. Kenapa dia sampai apakah dia sampai susah begini, apakah dia tidak punya uang? Kalau aku melihatnya teman-teman di sini karena pendapatan atau hasil yang dia dapatkan di tempat bekerja itu kecil, dan aku lihat di sini dia mau pindah kerja ya. Dan dalam waktu dekat ini, mungkin setelah 1 bulan ke depan ini, dia akan dapat pekerjaan baru, dan di mana pekerjaan tersebut memang jauh jaraknya dari tempat tinggal dia ya, tetapi di sini dia mendapatkan pembayaran seperti apa yang dia inginkan, besar 2 kali lipat atau mungkin 3 kali lipat. Dan aku lihat di sini dia akan bekerja di tempat atau di mana perusahaan ini adalah tempat favorit atau terkenal gitu ya. Dia akan pindah ke sana dalam 1 bulan ke depan ini, dan ini gajinya besar seperti apa yang dia pengen ya. Dan dia saat ini lagi kangen kamu sama lagi kangen kamu banget ya, perasaannya kenceng, kacau, gelisah, kuat, bertambah dalam gitu ya rasanya sama kamu. Dan dia mikir memang sih dia salah gitu, memang juga kamu juga salah gitu, tapi meskipun begitu dia apa ya, kayak susah buat mengutarakan atau mengatakan bahwa dia menyesal dengan sikapnya, dengan apa yang dia lakukan kepada kamu. Di sini dia hanya bisa diam, tetapi perasaannya sayang sama kamu, dan nanti nih berjalan ke depannya dia akan selalu, atau aku lihat serius lebih dalam kepada kamu ya. Meskipun saat ini jarak antara kamu nanti akan jauh, dia akan dapat pekerjaan baru dan jaraknya akan jauh dengan kamu, tetapi dia akan lebih serius, atau dia betul-betul serius dengan kamu, bukan untuk main-main ya.
Dia pingin apa ya, kalau bisa dilihat dari kartunya itu ada kartu jodoh, di mana keinginan dia adalah untuk menikahi dengan kamu ya. Dan hari ini juga aku lihat dia lagi melamun atau berangan-angan sesuatu yang dia senangi dari kamu. Dia angankan, dia hayalkan ya, bagaimana kalian berjumpa, kalian waktu itu pernah ketemu atau pernah melakukan sesuatu hal yang menyenangkan, itu dia ingat-ingat lagi ya, keingetan lagi sama dia. Di sini perasaan dia kuat banget, rasanya tambah kenceng kepada kamu, meskipun saat ini jauh, atau nanti ke depannya ya, kalau ini belum terjadi sama kamu, kalian tuh akan berjauhan karena tempat pekerjaan dia yang akan mulai jauh dari tempat tinggal kamu ya. Di sini nanti kamu akan bertemu dengan dia di suatu tempat, mungkin tempat ini adalah tempat yang pernah kalian kunjungi dahulu ya. Di sini kalian ketemu lagi sama dia ya, dan kalian bakalan jalan bareng lagi, dan seperti biasa ya. Ini masalahnya ada pada kamu. Jadi rasa cemburu ini membabi buta ya. Rasa cemburu ini yang mempengaruhi kehidupan percintaan kalian, dan lagi-lagi rasa cemburu ini yang membuat dia kecewa. Tetapi di sini dia sudah mengerti sikap dan sifat kamu, jadi dia akan sabar di dalam hubungan ini dan akan tetap bersama dengan kamu. Ya, semakin dalam perasaan dan cintanya kepada kamu, meskipun tidak sejalan, nggak sepemikiran sama dia. Apa yang kamu pingin, apa yang kamu pikir tuh nggak sama sama dia ya. Tuh sampai keluar 2 kali ya. Tetapi dia akan terus mencintai kamu, meskipun tidak sejalan katanya, nggak sepemikiran, tapi aku selalu bersama kamu. Aku ngerti kenapa kamu begitu. Mungkin dia melihat angka 6, kamu melihat angka 9. Seperti itu ya. Jadi di sini dia mulai mengerti karakter kamu, dia akan lebih menyeimbangkan mungkin perasaan emosi dia ya, karena mungkin kamu lebih tinggi emosinya daripada dia, karena punya rasa cemburu yang besar ya. Mungkin rasa cemburu itu artinya adalah cinta, dia sudah mulai paham. Di sini banyak mengalah buat kamu ya. Perasaannya kencang sama kamu di sini. Dia sayang sama kamu. Oke, teman-teman semuanya, lihat di kartu terakhirnya. Perasaannya kenceng dan dia akan selalu menunggu, dan dia akan menunggu kamu sampai kehidupan dia atau perekonomian dia pulih ya. Dia mau kasih kejutan buat kamu ya. Dia saat ini seseorang yang kangen sama kamu, dan tiap malam nih dia suka ngayalin kamu ya, berada di suatu tempat yang indah. Mungkin kalian pernah berkunjung ke sana dan dia ingat kembali hal itu, dan dia pingin ngomong banget gitu sama kamu, tapi dia malu. Ih, saya pengen begini teman, cuman dia lagi mancing, mungkin nanti bagaimana. Tapi nanti aku lihat kalau dia tersambung komunikasi, dia akan mengatakannya, dia akan terus terang keinginannya apa, dan mungkin kalian akan aku lihat dari kartunya, kalian akan dipertemukan dan kalian akan bisa jalan lagi. Dan mungkin dalam waktu dekat ini ya, entah bulan depan atau di minggu-minggu ini ya, kalian akan bersama. Komunikasi dulu ya yang awal, nanti mungkin setelah habis liburan ya, aku lihat di situ ya, setelah dia mendapatkan nyamannya di hati dia ya, aku lihat nanti semakin keinginannya semakin tinggi, akan ini akan apa ya, kalau aku lihat akan bertemu gitu. Kalian nanti akan berjumpa ya di tempat yang sudah membuat kalian jatuh cinta, yang membuat kalian selalu kangen ya dengan yang sudah terlewati itu. Dan teman-teman semuanya, kita lihat di kartu tarotnya ya, seperti apa kehidupan keuangannya dia ke depan nanti. Di sini ada Knight of Wands, artinya kehidupan keuangannya akan mulai membaik dan stabil ya. Akan ada perbaikan dalam keuangan. Saya beresin dulu ya teman-teman ya. Oke, kita ganti dengan kartu tarotnya. Di sini aku lihat ada Knight of Wands ya, ada perbaikan ekonomi ya. Artinya adalah kalau keuangan ini membaik, kesehatan dia juga akan membaik ya. Kesehatannya akan pulih, dan perasaannya dia juga akan pulih. Di sini dia juga akan kayak ngajak kamu kerjasama nanti ya. Supaya apa? Mungkin supaya kamu di sini tidak selalu rungsing, pusing, gelisah, cemburu karena
selalu mencurigai dia, di sini nanti kamu mungkin akan dikasih job gitu ya, supaya kamu percaya bahwa dia tidak akan kemana-mana selain dengan kamu ya. Dan itu akan dilakukan dalam waktu segera. As of one, sesuatu ini akan terjadi dalam waktu dekat ya, dan dimana ini sudah direncanakan oleh dia, dan ini akan berjalan seperti planningnya dia ya. Oke, ada Seven of Swords. Hati-hati nih teman-teman ya. Kejadian atau masalah yang pernah kalian hadapi sebelumnya ini nanti akan ditarik lagi. Jadi setiap berantem yang diomongin adalah masa lalu, setiap berantem adalah yang diomongin masa lalu. Terus begitu ya. Nanti lama-kelamaan dia bisa jengkel, hati-hati di sini ya. Dia emang nggak akan ngelawan, tetapi dia akan apa ya, kayak ingat gitu loh ya. Akan ingat kejadian yang mungkin itu juga dia nggak terima ya, dengan tuduhan-tuduhan yang menyakitkan dari kamu ya. Nanti lama-lama dia bisa berontak. Jadi hati-hati buat teman-teman di sini ya. Jangan menarik-narik cerita yang udah lewat, udah selesai, jangan lagi dibahas ya. Queen of Pentacles kali ini tolong difokuskan kepada keuangan gitu ya. Dia mau fokus nih pekerjaannya, keuangannya. Jangan terus bawa-bawa atau menarik-narik masalah untuk untuk cari konflik gitu ya. Nanti jadinya banyak kesedihan. Kalau udah banyak kesedihan susah untuk membangkitkan semangat mencari uang ya. Di sini hindari hal tersebut karena dia pingin banget tuh. Lihatin teman-teman ya. Pack of Pentacles ya, isi kepalanya Pentacles semua. Pentacles, pengennya apa? Hubungan dengan kamu tetap baik ya. Nanti akan ada itu dimana kamu akan diberikan seperti kesempatan untuk berniaga gitu ya, biar kamu tuh nggak curiga terus sama dia gitu ya, dan biar tahu kamu rasanya dikasih kerjaan sibuk kayak gimana, dan supaya kamu juga kayak megang kendali dia, mungkin keuangannya dia ya kamu pegang, kamu juga nanti yang ngatur gitu ya. Dan di sini supaya kamu baik-baik aja perasaannya kepada dia dan tidak berpikir negatif kepada dia ya. Di sini dia lagi banyak belajar, aku lihat ya. Dia sedang banyak belajar, aku lihat di sini, untuk menambah penghasilannya ya. Mungkinkah dia lagi mencari ide atau menulis ide-ide dan planning-planning ke depan akan seperti apa dengan kamu di sini ya. Fokus utamanya adalah uang ya. Fokus utamanya adalah uang di dalam hubungan ini, supaya nanti ke depannya akan bertambah kuat ya. The Emperor. Dia akan banyak diem sama kamu, lebih cuek, tetapi dia tetap sayang. Ngerti nggak? Dia akan nyuekin kamu, nggak terlalu ngeladenin cerewetnya kamu, tetapi dia di sini perhatian penuh sama kamu dan dia akan selalu ngawasin kamu. Artinya adalah tidak membebaskan kamu berkeliaran, kamu berteman dengan orang sembarangan ya. Dia akan tetap memantau kamu, tapi membebaskan kamu dengan menggunakan uang dia atau membelanjakan uang dia gitu ya. Tapi di sini aku melihatnya memang dia memang sudah berkomitmen ya, pingin membahagiakan kamu, pingin membuat kamu itu stabil perasaannya atau emosinya, supaya tidak melulu curiga sama dia, bahkan cemburunya berlebihan yang menyebabkan mungkin sakit kamunya ya. Di situ sakit hati terus, panas hati terus. Di sini dia berjanji ingin merubah semua sikap kamu gitu ya. Dia pingin dengerin kamu dulu, kamu maunya apa, kamu maunya bagaimana, supaya kamunya hatinya tenang, stabil, akhirnya nanti perjalanan jadi balance. Di sana The Empress ya. Cita-citanya dia di sini nih supaya nanti bisa terlaksana, terus berkembang dengan bagus ya. Dia percaya dia akan mengerahkan segala usahanya, tapi dalam bentuk perhatian. Dia akan lebih memperhatikan kamu, lebih kayak kayak bentuk peduli banget sama kamu, bukan lebay ya, tetapi dia memang akan lebih kayak ngecek kamu gitu loh ya. Sedikit-sedikit mungkin ngecek, sedikit-sedikit nanya, supaya apa? Supaya kamu mungkin lega, tidak banyak menuduh-nuduh. Dia pingin kamu baik-baik aja di dalam hubungan ini ya. Dan aku lihat di sini teman-teman, bagus banget ya. Jadi memang keuangan dia nanti akan lama-lama akan naik, akan berubah menjadi keberlimpahan gitu ya. Well of Fortune, mungkin niat dia baik sama kamu, pingin ngebahagiain kamu, pingin bikin kamu stabil emosinya. Ini
menarik energi semesta jadi bagus ya di hubungan kalian. Aku lihat di sini ada keberkahan, keberlimpahan, keberuntungan. Jadi roda keberuntungan ada di kalian di sini ya. Makanya dia di sini lagi sabar gitu ya. Berusaha untuk mendengarkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu apa sih yang kamu terapkan gitu ya. Dia pingin ambil posisi yang baiknya aja. Mungkin kamu senengnya dia diem ya diem, maksudnya nggak banyak ngobrol sama orang lain. Kalaupun dia nggak banyak keluar gitu ya, kamu nggak suka atau kamu curiga, nah dia akan melakukan hal itu ya, selagi itu bisa menenangkan hati kamu. Tapi di sini aku lihat teman-teman ya, nanti kehidupan keuangannya akan semakin lama akan semakin membaik dan hubungan kalian pun akan semakin membaik. No, ada Four of Pentacles ya, dimana dia memang akan bertahan dengan kamu ya ke depannya, karena di sini aku lihat memang ada kestabilan ekonominya udah mulai bagus gitu ya. Jadi dia apa ya, auranya juga kayaknya seneng, sumringah aja. Jadi bakalannya bahagia gitu ya. Dan di situ aku melihat ada The Tower, hati-hati banget ya. Nanti dia akan apa ya, kayak ngerasa tidak dihargai oleh kamu ya. Kamu semakin membabi buta marah atau kecewanya sama dia karena mungkin jarak pekerjaan dia yang jauh ya. Jadi kalian LDR. Di sini hati-hati teman-teman, ada rintangan, ada halangan nanti setelah dia pindah bekerja ya, dimana ada ujian ya. Takut kalian berakhir nanti, mungkin dia menemukan seseorang yang terus ya ngejar dia gitu, terus mengharapkan cinta dia. Mungkin hati-hati juga, takutnya nanti dia luluh. Ini jaga sikap teman-teman ya, supaya tidak terjadi kesedihan yang berlarut-larut di hati kamu karena mencurigai dia terus, dan pada akhirnya nanti hancur hubungan kalian ya. Di sini cobalah kalian berubah dari cara berpikir agar bertindaknya pun tidak semena-mena gitu ya. Soalnya kalau pikiran jahat nanti bertindaknya seenaknya, padahal dia tidak melakukan hal atau kesalahan yang kamu tuduhkan. Ada Queen of Swords, kamu boleh tegas tapi jangan terlalu bawel, jangan terlalu cerewet, jangan terlalu pengatur. Nanti dia juga akan lepas kalau kamu banyak ngatur ya. Di sini sama-sama aja. Ada Six of Pentacles, sama-sama saling mendukung, saling melindungi, dan saling mengingatkan aja supaya hubungan ini berjalan dengan baik ya. Karena dia nggak akan pergi kemana-mana, dia ada untuk kamu. Nine of Wands ya, dia walaupun susah payah gitu ya pingin dapat ketenangan, tapi tetap aja dia nggak tega ninggalin kamu, karena ya dalam hatinya memang ada, sudah sangat dalam mencintai kamu. Bahkan ya dia nggak bisa pergi kemana-mana tuh gitu ya, dia udah nggak bisa. Tapi kalau kamu marah-marah terus, dia bisa sakit jiwa nanti teman-teman ya. Jangan sampai kamu apa namanya tuh, curiganya berlebihan, itu bisa menyakitkan loh. Dia nanti kayak apa ya, lama-lama dia nyerah gitu kan, terluka dari omongan kamu itu akan melukai perasaan dia ya. Walau bagaimanapun kamu adalah Queen of Wands-nya dia ya, gairah hidupnya dia, semangatnya dia tidak akan mungkin mengganti kamu dengan siapapun. Jadi sekali lagi kurangi cerewetnya supaya tidak sedih, tidak sakit hati, karena dia selalu merasa dianggap tidak baik sama kamu. Jadi dia ngerasa sebenarnya terhina ya dengan ucapan kamu, mungkin mengatakan bahwa dia ini berselingkuh atau tidak setia sama kamu. Di sini dia lama kelamaan akan tidak peduli sama kamu. King of Wands ya. Dia akan nyuekin kamu. Pokoknya sekali lagi ya, kamu harus sabar karena dia udah sabar sama kamu. Dia udah sabar dan dia pingin nanti ada apa ya, akhirnya nanti kalian tuh akan memetik rasa yang manis, rasa kebahagiaan gitu ya. Dari hubungan LDR ini nanti bisa bersatu, dimana dia mendapatkan penghasilan lebih besar dan dia pingin bawa buat kamu ya. Dia pingin semua yang dia miliki untuk kamu. Di sini dia meminta supaya kamu sabar menanti dan selalu merawat cinta ini dan merawat kepercayaan perasaan dia ke kamu ya. Karena sebenarnya dia pingin fokus dulu ke finansial. Nanti kalau sudah selesai finansialnya ini udah mulai jalannya stabil, mungkin kamu akan
berlanjut ke jenjang yang lebih serius ya, begitu teman-teman ya. Nanti kedepannya mengenai keadaan keuangan dia akan terus bertambah membaik, dan hubungan kalian di sini juga akan membaik. Tapi hati-hati dengan emosi kamu, hati-hati dengan sikap kamu yang selalu curiga atau cemburu. Oke, kita lihat apa zodiak yang hadir di pembacaan kita kali ini. Jadi teman-teman ya, kalau LDR emang tuh nggak gampang loh ya. Memang orang-orang hebat aja yang mampu ya ngelakuin LDR. Karena luar biasa itu, cemburunya tinggi banget. Aku lihat di kartu lintriknya tadi, parah ya, parah banget itu. Dan godaannya juga. Kita lihat ya godaannya dari zodiak apa, coba kita lihat. Oke, kita lihat godaan terbesarnya itu dari zodiak apa gitu ya. Di sini ada Sagittarius teman-teman ya. Ada Libra, Virgo, Pisces, Scorpio, Aries, ada Capricorn, Taurus, Leo, Cancer, Gemini, dan Moon. Oke, di sini planetnya dipengaruhi oleh Moon ya. Artinya bukan planet ya. Jadi ada energi bulan ya, dimana tuh kayak ngerasa selalu sedih aja. Ini nggak tahu di kamu atau di dianya, bisa bolak-balik ya. Tapi kalau aku boleh tarik kesimpulan sih mungkin di kamu, karena kamu lebih banyak cemburu atau curiganya sama dia. Jadi kamu akan banyak dipengaruhi oleh energi bulan yang selalu ngerasa sedih gitu ya, ngerasa curiga. Jadi kamu ngebatin terus gitu loh ya. Akhirnya kamu yang selalu cari masalah itu, dan masalah munculnya selalu dari kamu, pemikiran kamu, perasaan kamu. Dan di sini energinya memang energi gairahnya tinggi ya, kayak si Leo, Virgo, Sagittarius, dan Aries, ada Capricorn. Jadi memang ini adalah zodiak-zodiak besar ya, maksudnya zodiak-zodiak yang kalau bisa dibilang keras-keras semua gitu ya, pengatur semua. Susah gitu. Jadi orang yang paling banyak concern ke uang paling Capricorn, Taurus, Virgo ya. Dan Aries mungkin. Nah, di sini nih nanti bapernya banyak nih, banyak cemburu, karena juga ada energi Scorpio ya, energi kegairahan. Dan semua teman-teman hati-hati ya, dari mungkin perasaan kamu yang berlebihan ini terhadap pasangan bisa mengakibatkan perpecahan, perpisahan, karena ada nemu Tower. Hati-hati, ada kesedihan, ada Five of Cups ya, dimana perasaan ini akan berpengaruh nanti di hubungan kalian. Dan inisial yang saat ini ada dalam pembacaan kita hari ini ya teman-teman semuanya. Aku nggak ngambil banyak untuk inisialnya, hanya beberapa saja. Semoga ini bisa resonate buat teman-teman ya. Tidak akan terjadi semua ini ya yang kita bacakan, kecuali memang sudah takdir yang harus melewati kamu, maka dia akan lewat takdir ini. Tapi kalau memang kalian sangat fokus pada atau nggak pernah lepas dari ibadah ya, yang ini akan terjadi buruk, nggak jadi, karena banyak berdoa, banyak mendekatkan diri, akhirnya jadi bagus dan berjalan normal ya. Ingat, jangan jauh dari ibadah ya. Ya, sebelum bekerja atau mau melakukan segala aktivitas, jangan lupa berdoa dulu, semoga selalu dalam lindungan, karena nggak tahu dari temen, tahu keadaan alam ya, bisa mempengaruhi perasaan kita jadi kurang bagus, jadi jelek ya, jadi banyak negatifnya. Dan terima kasih buat semuanya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman ya. Dadah semuanya, bye, sehat selalu ya, dan semoga kalian diberikan keberlimpahan rezeki dan umur panjang ya. Selamat berpuasa, bye bye semuanya.